Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yanti Dasrita. Kali ini saya akan menyampaikan praktek baik saya, di mana saya siap berbagi praktek baik ke sesama sekolah pelaksana kurikulum Merdeka. Sebelum masuk tahun pelajaran, tentunya kita selaku kepala sekolah mendaftarkan sekolah kita sebagai sekolah pelaksana kurikulum Merdeka, di mana ada sekolah yang mendaftarkan sebagai tahap berubah termasuk sekolah saya. Dan sebagai salah seorang pengurus MKKS, saya pun mendata sekolah-sekolah yang sudah mendaftar. Ternyata lebih banyak sekolah yang belum mendaftar dibandingkan dengan sekolah yang sudah mendaftar. Saya pun berinisiatif untuk mengajak rekan-rekan kepala sekolah bimbinglah, kepala sekolah lainnya. Kemudian saya bimbing mereka mendaftar yang dimulai dengan mengaktifkan akun Belajar ID sampai pada tahap pendaftaran. Setelah saya mendaftarkan sekolah saya, ternyata saya menemukan beberapa inovasi dan yang terupdate. Di antaranya adalah platform Merdeka Mengajar. Karena rasa keingintahuan saya yang sangat tinggi, saya pun mulai membuka dan memulai dengan pelatihan mandiri. Dari sinilah saya menggenjot rekan-rekan yang ada di sekolah untuk memulai pelatihan mandiri, karena tidak akan ada pelatihan konvensional secara luring seperti sebelumnya. Saya pun melatih dan membimbing rekan-rekan sekolah untuk membuat aksi nyata di PMM. Padahal waktu itu belum ada istilah penggerak komunitas. Ternyata setelahnya ada informasi untuk mendaftarkan komunitas sebagai penggerak. Saya pun membuka persyaratannya. Ternyata syarat pengurus adalah sekolah yang sudah mendaftarkan IKM. Berdasarkan ini, saya pun mengacu kelompok MGMP SMA yang ada di Kabupaten Kampar, yang kebetulan saya juga sebagai koordinator MGMP SMA Kabupaten Kampar. Kepada guru yang ada di sekolah saya meminta untuk mengajak rekan-rekan sekolah lainnya. Sementara saya dengan sedikit agak memaksa rekan-rekan kepala sekolah lainnya. Alhamdulillah saya lolos sebagai penggerak komunitas pada gelombang pertama, di mana dari ribuan pendaftar, 7 kelompok pendaftar dari Provinsi Riau dinyatakan lolos, termasuk salah satunya adalah MKKS SMA Kabupaten Kampar. Dan semenjak itu saya selalu berusaha untuk berbagi pengalaman saya, baik di sekolah saya sendiri, di sekolah-sekolah lain, juga di grup MGMP SMA atau SMK yang ada di Provinsi Riau. Praktek baik yang sering saya bagikan adalah telaah kurikulum Merdeka, analisis capaian pembelajaran, perumusan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran, pembuatan modul ajar, bagaimana melaksanakan asesmen formatif dan sumatif, merancang pembelajaran berdiferensiasi, termasuk juga bagaimana menentukan fasilitator dan waktu pelaksanaan P5. Kemudian, untuk refleksi dan umpan balik tentunya kita wajib melaksanakannya. Dan untuk kegiatan ini berbagai, macam saya gunakan, di mana di antaranya saya menggunakan Google Form, Quizizz, dan ClassPoint. Bahkan ada yang secara manual, yaitu menuliskan umpan balik pada kertas yang sudah saya sediakan. Dan ini adalah bukti dokumen saya yang diundang ke sekolah atau kelompok komunitas lain yang ditugaskan oleh ditugaskan oleh BGP Provinsi Riau. Dan ini adalah beberapa foto kegiatan
yang saya laksanakan. Dan ini adalah juga materi-materi yang saya sebutkan tadi, di mana di sini yang saya tampilkan hanya judul-judul dari materi tersebut. Dan untuk refleksi tentu kita wajib melaksanakan, dan ini adalah refleksi dan umpan balik dari aksi nyata yang saya bagikan, baik itu di Google Form, di Quizizz, maupun di kelas poin dan juga berbentuk manual. Rangkuman dari refleksi aksi nyata ini bahwa inspirasi praktek baik yang kita dapatkan dari sesi ini adalah sebagai seorang kepala sekolah dan penggerak komunitas, kita harus belajar terlebih dahulu dan selalu merefleksi diri agar kedepannya kita dapat berbuat lebih banyak dan lebih baik lagi. Kemudian berikutnya banyak praktek baik yang ingin kita lakukan. Hanya saja terkadang karena faktor tugas pokok dan tugas lainnya yang tidak bisa diprediksi sehingga ini menjadi faktor penghambat. Faktor yang mungkin membedakan penerapan praktek baik dalam tiap satuan pendidikan adalah yang pertama, yang terutama adalah komitmen dan dukungan dari kepala sekolah. Yang kedua, sumber daya manusia yang akan menggerakkan di satuan pendidikan tersebut. Dan yang terakhir adalah keinginan dan kemauan untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah sarana prasarana. Terima kasih, semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari tulisan ini. Semoga kita berbahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.